Sih coba sebelum saya lanjut gubernur, ulama itu apa? Nah, itu nakliyahnya, akliyahnya, standar fikihnya. Ulama itu apa? Waris para nabi. Pewaris nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Lurah kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman desanya. Pedagang kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman pelanggannya. Suami kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman rumah tangganya. Berarti antum punya potensi jadi ulama semua. Apa? Membawa kebaikan, keberkahan, karena takut kepada Allah. Petani yang lagi ngasih penyuluhan di bidang pertanian di depan orang-orang petani, maka dia ulama di bidang pertanian. Apalagi insinyur teknik lagi memberikan mata kuliah tentang ilmu mesin misalkan, maka dia ulama di bidang mesin. Kacau gak kira-kira? Kacau. Mulane cara kula sampean ra ngorek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapate iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang ngomong Quran nganggo pendapate iku pesen tiket sitok neraka. Lan cara kula mun ngandel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab wae. Berarti ke mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos seminar tafsir tanpa kitab. Ya kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Cocok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kudu diislamno bocah itu mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan, Quran mek hadis terus muni menurut piye ya ngono ku yo mustami'e kadang mantuk-mantuk piye iku rodok kabeh yakin aku ora muni rodok ana terusane aku muni mau rodok tok. Engko nambah riwayat no cara suara rodok gedeng. Aku ora tau muni ngono, mau muni rodok. Enggak boleh seperti itu. Kita harus terlatih sanad. Mulane kula mulang tafsir ku pede, bukan karena sombong, bukan, menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Syekh Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatut Takrir, banyak karangan Syekh Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi
Artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya, terus kula nekuni tafsir yo ana pantes sih. Mulai ra pantes aku di murid Hamdani iki mulai masalah ya. Ya kiai ini ahli tafsir muridnya maca mabadi kan kata. Makruh itu dulu itu di atas haram. Ya seorang lagi dulu makruh itu fauqal haram. Mergo maknane makruh itu digedingi napa? Digedingi berarti maknane fauqal haram. Saiki makruh itu dunal haram. Ya makruh itu dunal haram. Lah misalnya bahasa dhisik buku bahasa saiki yo kacau. Dhisik iku nak cara sahabat mbok takoki. Pak sahabat hukume kafir piye? Makruh. Hukume zina piye? Makruh. Zaman iku. Tapi maknane makruh iku faqal haram di atas haram. Dhisik makruh iku maknane digedingi. Nah digedingi berarti sak dhuwure haram. Mulane nak maknane yo kudu mbok maknani ra oleh mbok bahasa Arab. Engko nak bahasa Arab kok mustalah alaih. Jadi nak maknane kudu tegas. Wa karrohalan geding sapa Allah. Gedingno sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran wal fusuqa lan kafasikan. Wajib ke maknane ngono iku wajib. Lah napa maknane nganggo bahasa Arab? Engko wong mikire makruh iku wis nganggo istilah fikih, fikih kekinian. Berarti ngene, wa karrohalan makruhna sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kufur. Lho iki kufur iku makruh. Terus pikirannya makruh kaya rokok dunal haram. Kuwi celaka. Mulane ulama itu penting. Ulama lho ora mubalek itu penting. Ben ro duduk perkara niku. Jadi mergo bahasa ngalami perubahan. Sangat. Makanya ada ulama yang menanggali bahasa makruh dimaknani dunal haram itu setelah tahun 300. Ada tahunnya sampai. Dulu orang bernama Ustadz itu terhormat. Karena Ustadz itu di Mesir sampai sekarang itu profesor. Jadi ila darujatil ustadziyah maknanya profesor. Nah kira Ustadz itu TPQ. Jadi cara wong Mesir dolan ning Indonesia uga sebanyak itu profesor. Lho Ustaz takokno wong sing kuliah ning Al Azhar. Ustaz itu maknanya apa? Profesor. Al Ustaz ad-doktor maknanya profesor doktor. Balagha ila rutbatil ustadziyah maknanya apa? Profesor bukan sekedar doktor. Ustadziyah itu profesor. Lah ning Indonesia guru TPQ, TPA kabeh ku ustaz. Berarti semuanya profesor. Jadi bahasa itu, nah ya sudah harus ditanggali. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Makanya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu mangkel betul ketika Imam Syafi'i ngendikan wa akrahu kadza, kemudian sebagian ashabnya menafsiri hanya makruh itu marah besar boleh. Karena Imam Syafi'i era orisinil, jadi ketika mengendikan akrahu bisa saja maksudnya itu haram. Karena ini mana wa akrahu kadza saya tidak suka itu. Tidak suka itu kan bayangkan Allah misalnya ngendikan ning kowe aku ra seneng iku. Ya parah kan, utawa Rasulullah ngendikan aku ra seneng iku kan parah. Nah dulu pernah ada periode makruh itu fauqal haram. Sama dulu itu ada istilah mubaligh itu adalah luar biasa karena balagha anillah, balagha ahkamawah, balagha muradawah. Itu tentu keren. Orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah, ayat-ayatnya Allah menyampaikan. Dulu ya gitu, balighu ani walau ayat. Tapi lama-lama sebagian mubaligh itu menyampaikan murada nafsi. Anak diundang ning Batam untuk sakmene niku nerangno hukume pangeran men nerangno nafsune coba. Makanya semenjak era-era modern Sayyid Abdul Al-Haddad itu sering duka. Masyhur itu dukane Sayyid Abdul Al-Haddad Qutbul Irsyad. Kam min da'in yadda'i annahu da'i ilallah. Tapi hakikate